Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Bagaimana kakak sudah nyaman duduknya? Sudah. Dinyamankan dulu aja nggak apa-apa. Sudah ya. Saat ini saya bicara dengan Mbak siapa? Saya Firda ini. Mbak Firda ya. Terus saya perkenalkan diri juga ya. Perkenalkan Mbak, nama saya Firda. Sebenarnya bisa dipanggil Bu Firda. Oke, saya panggil Mbak Firda juga ya. Tadi sebelum ke sini Mbak Firda dari mana Mbak? Kebetulan saya tadi langsung ke sini Bu, tidak ada kelas. Oh, tidak ada kelas. Iya. Berarti langsung ke sini ya. Dari rumah berarti ya. Iya. Tidak ada kelas. Memangnya Mbak Firda saat ini apakah berkuliah? Iya Ibu, saya kuliah. Kuliah ya. Iya. Di mana Mbak kuliahnya? Di Buana Bu. Di Ajibuana. Iya, Surabaya. Di Ajibuana saya tahu itu ada dua kampus. Yang di mana Mbak? Dulu sama kalau nggak salah, kampusnya itu Penanggal ya. Iya. Kebetulan saya di belakang yang di Ngagel. Yang di Ngagel ya. Di Ngagel berarti jurusan apa Mbak? Saya jurusan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling. Iya. Saat ini semester berapa Mbak? Saat ini saya sudah semester 5 Ibu. Sudah semester 5. Berarti sudah pertengahan kuliah ya. Jadi mau lulus nih Mbak Firda nih. Berarti Mbak Firda tadi dari rumah gitu ya. Berangkat sama siapa Mbak? Kebetulan saya dari Sidoarjo PP sendirian. Sejauh PP sendiri ya. Gak jauh lah Mbak Firda kalau 50 menit. dia berarti hampir sejam gitu ya Mbak. Di perjalanan hampir sejam gitu. Iya. Oke. Kegiatannya Mbak Firda dari ini ngapain aja? Selain kuliah, saya juga ini Bu, kerja freelance. Oh kerja. Iya, kebetulan itu kerja di salah satu kafe yang ada di Sidoarjo. Itu hari Sabtu sama Minggu saja. Oh berarti kerjanya cuma hari Sabtu sama Minggu. Gitu. Rame Mbak kerjanya. Rame Bu, soalnya kan agak weekend juga. Oh iya. Terus ngapain itu Mbak kerjanya? Ngapain aja? Kebetulan saya juga random itu bukan juga kasir, dan juga waiters, dan juga di kitchen. Kafe dari Mbak Firda. Sambil kerja berarti Mbak Firda ya kuliah ya kerja gitu ya. Mbak keganggu nggak Mbak gitu kuliahnya? Kebetulan nggak terganggu sama sekali, soalnya kan juga weekend dan biasanya kalau kerja itu Sabtu Minggu sama hari libur nasional aja. Berarti waktu libur dibuat kerja gitu Mbak Firda. Sangat semangat sekali ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Firda sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Terkait dengan kedatangan Mbak Firda di sini, apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada saya? Ada Ibu, Apa itu? saya itu kayak susah untuk menghafal sesuatu. Susah menghafal sesuatu. Iya. Apakah sebelumnya Mbak Firda sudah pernah melakukan proses konseling? Kebetulan belum Ibu. Belum pernah, berarti ini pertama kalinya Mbak Firda ya? Oke, kalau begitu saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak Firda, apa itu proses konseling. Oke, jadi proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan konseli yang sedang mengalami mungkin ada masalah gitu ya. Nah, yang dimaksud konselor dan konseli itu saya sebagai konselornya, Mbak Firda sebagai konselinya gitu. Tapi perlu Mbak Firda ketahui juga berhasil tidaknya proses konseling ini itu tergantung pada konselinya, yaitu Mbak Firda sendiri bagaimana memutuskan nanti bagaimana gitu. Oke, apakah sudah paham Mbak Firda? Bisa dipahami Ibu. Perlu untuk diketahui juga Mbak Firda bahwa proses konseling ini itu tidak bisa dilakukan hanya dalam satu kali pertemuan saja. Jadi nanti kita ada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Mbak Firda bisa di apa? Saya biasanya tuh minggu depan itu kalau nggak Rabu sama Jumat gitu saya pikirnya. Gimana Kak? Kalau hari Rabu aja gimana Ibu? Hari Rabu? Ya boleh. Jam berapa Mbak Firda? Jam 9. Jam 9 pagi ya? Untuk proses konseling juga ada waktunya Mbak Firda. 30 sampai 45 menit. Nah, itu Mbak Firda bisa memilih mau waktu di yang berapa menit.
saya rasa 30 menit saja sudah cukup. 30 menit saja ya. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya tadi apakah sama 30 menit atau menambah? 30 menit saja. Sama ya, Mbak ya. Oke, baik. Berarti pada pertemuan kali ini dilaksanakan selama 30 menit. Nah, untuk pertemuan selanjutnya juga pada hari Rabu ya, pukul 9 selama 30 menit juga. Oke, oke. Kalau begitu, tadi Mbak Firda menyebutkan bahwa Mbak Firda ini sulit menghafal ya. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, lebih rinci gitu bagaimana apa yang dimaksud dengan sulit menghafal itu? Jadi gini Bu, saya itu susah untuk menghafal sesuatu. Jadi ketika misalnya dosen itu menjelaskan kepada saya, dan saya itu masih butuh waktu untuk istilahnya masuk ke dalam pikiran saya untuk menghafal apa yang disampaikan dosen itu tadi itu, buat menghafalnya itu masih butuh waktu. Sulit mencerna yang dijelaskan dosen gitu ya, saat menjelaskan. Memangnya pada saat perkuliahan itu di kelas itu siswanya ada berapa, Pak? Kebetulan di kelas saya itu banyak, sekitar 36. 36 ya, Iya. Saat di kelas, saat dosen menjelaskan, apakah Mbak Firda itu langsung nyatet apa bagaimana? Kalau dosen menjelaskan itu saya tuh benar-benar sudah siap ya, udah nyatet apa yang dijelaskan dosen itu tadi gitu. Tapi untuk mencernanya itu kayak susah. Mencernanya itu butuh waktu gitu ya. Lalu teman di sebelahnya Mbak Firda pada saat kuliah itu apakah mengajak ngobrol atau bagaimana, kan bisa saja itu terjadi gitu ya benar-benar. Kadang juga mengajak ngobrol suatu hal yang mungkin tidak mungkin pada saat proses perkuliahan, kadang juga gitu. Kadang juga teman saya itu juga fokus terhadap dosen yang menjelaskan. Jadi pada saat menjelaskan oleh dosen kadang diajak ngobrol sama temannya gitu ya. Jadi kayak pikirannya pasti kebelah gitu ya. Ada antara mikir perkuliahan sama biasa ngobrol tadi gitu ya. Berarti apa sih yang diinginkan Mbak Firda saat ini? Saya ini Bu, ketika dosen saya itu menjelaskan, saya juga langsung paham, misalnya langsung nyantol gitu loh sama di otak saya gitu. Keinginan saya seperti itu sih, kayak langsung gitu aja. Langsung praktek ini nyantol gitu ya. Iya. Jangan sama guru nggak lupa-lupa gitu ya. Iya. Lalu saat ini apa sih yang dibutuhkan oleh Mbak Firda? Ya saya butuh untuk saya bisa cepat untuk mencerna sesuatu itu tadi. Lalu dari keinginan Mbak Firda, apa sih tujuan Mbak Firda saat ini? Untuk dapat lebih cepat untuk menangkap sesuatu, dan saya itu lebih ketika dosen tanya itu saya juga bisa langsung ingat, langsung menjawab. Oke, berarti saya akan kembali ya bahwa keinginan Mbak Firda ini ingin cepat menghafal apa yang dijelaskan dosen. Lalu tujuan Mbak Firda ini ya ingin sama seperti tadi ya, kayak menghafal terus dong langsung takut, langsung ingat gitu apa yang dijelaskan oleh dosen gitu. Lalu saat misalnya untuk pelajaran selanjutnya Mbak Firda itu ya juga akan bisa ingat gitu ya. Oke, baik. Apakah Mbak Firda sudah pernah melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan keinginan Mbak Firda tadi? Kalau usaha saya sudah pernah melakukan Bu. Jadi saya itu setelah misalnya dosen menjelaskan, saya juga mereview kembali apa yang saya catat ketika dosen menjelaskan itu tadi. Jadi pada saat selesai dijelaskan oleh dosen, Mbak Firda itu pasti kan mencatat ya, pasti mencatat lalu mereview kembali. Mereview kembali itu pada saat di kampus atau bagaimana Mbak Firda? Saya mereview kembali pada saat setelah kuliah, saya pulang, saya coba lagi. Maksudnya langsung habis kuliah langsung belajar lagi atau bagaimana? Enggak sih Bu, cuman ya ketika malam ya ketika sempat aja gitu saya buka-buka lagi. Jadi ketika malam belajar
pada kelas sekolah gitu, kelas kampus gitu ya. Berarti pada saat malam review kembali gitu, berarti belajar ya Mbak Firda. Seperti apa sih Mbak Firda, bisa diceritakan maksudnya proses belajarnya itu bagaimana? Ya, saya ketika saya malam sih Bu, tepatnya malam belajar. Saya buka-buka lagi, saya review kembali, kayak saya baca-baca apa yang dijelaskan dosen tadi, lebih ke baca-baca. Dibaca-baca lagi dan kata-katanya yang tadi gitu ya. Pukul berapa biasanya Mbak Firda belajar? Habis sholat. Bisa lagi berarti sekitar jam 7, jam 7-an gitu. Pada saat Mbak Firda membaca kembali catatan Mbak Firda tadi itu, apakah Mbak Firda sambil, maksudnya kalau ada kata-kata yang nggak paham, apakah sambil men-search atau mencari apa sih ini di Google itu, apakah gitu? Terkadang juga gitu, lebih banyak enggak. Jadi lebih banyak yang membaca saat itu tadi ya, tanpa mencari di Google maksudnya apa, contohnya itu bagaimana. Pada saat belajar itu, apakah Mbak Firda sering bisa memain HP atau bagaimana Mbak Firda? Iya, kebetulannya iya. Sering bisa main HP ya, jadi untuk Mbak Firda banyakkan mana main HP-nya atau belajarnya? Lebih banyak main HP. Lebih banyak main HP-nya. Pada saat Mbak Firda belajar atau melakukan usaha-usaha seperti mereview kembali, ya, usaha yang dilakukan tadi kan mereview kembali, belajar dari mana gitu ya. Apakah ada orang yang terlibat dalam proses belajarnya Mbak Firda? Lebih ke teman saya. Iya. Gimana ya temannya? Jadi misal kalau saya nggak tahu itu saya lebih menghubungi teman saya, dan teman saya itu sangat membantu banget dalam usaha saya. Berarti kalau misalnya review kembali itu nggak tanya cara kayak Google ini bagaimana, biasanya kan Google yang memberikan jawaban gitu kan ya. Tapi ditanya ke temannya Mbak Firda berarti ya. Oke, berarti dibantu temannya gitu untuk menyelesaikan kalau nggak paham tadi. Oke, baik. Orang tuanya bagaimana? Apakah hanya temannya saja yang terlibat? Iya, teman saya saja. Temannya saja. Iya. Oke, baik. Oke, baik, kalau begitu saya mau tanya, menurut Mbak Firda, apakah yang sudah dilakukan Mbak Firda tadi sudah bisa mewujudkan keinginan Mbak Firda? Menurut saya yang saya lakukan tadi itu sudah dapat mewujudkan apa yang saya inginkan, tetapi dari diri saya sendiri aja belum konsisten melakukan hal tersebut. Mbak Firda belum konsisten ya. Kalau saya mau tanya juga, Mbak Firda tadi menyebutkan bahwa itu sudah efektif ya. Apakah dengan bermain HP dan belajar dan diselingi bermain HP itu sudah cukup efektif? Apakah cukup membantu menurut Mbak Firda? Belum. Jadi belum cukup efektif ya. Oke, berarti apakah menurut Mbak Firda usaha yang Mbak Firda lakukan itu sudah benar untuk keinginan Mbak Firda? Belum benar ya berarti ya. Oke, baik. Oke, baik, selanjutnya ini kita akan membuat rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Mbak Firda. Oke, saya akan bertanya ya. Apa yang ingin Mbak Firda lakukan untuk mencapai tujuan atau keinginan Mbak Firda tadi? Saya belajar lebih giat lagi Bu, dan tanpa HP. Belajar lebih giat itu maksudnya gimana Mbak? Saya akan mereview lagi kembali apa yang telah disampaikan dosen, dan saya juga belajarnya itu waktunya durasi waktunya lebih dipanjangkan lagi. Lalu akan dimulai kapan Mbak Firda? Saya akan mulainya besok hari Selasa pukul 7 malam. Berarti dilakukan mulai besok ya, besok hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 ya, pukul 7 malam setelah sholat isya ya. Itu oke. Lalu sampai kapan kita akan melakukan hal ini? 1 minggu. 1 minggu saja ya. Oke, berarti
yang akan dilakukan Mbak Firda itu adalah belajar yang dimulai pukul 7 habis isya ya. Pada dimulainya besok hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 selama 1 minggu. Ya. Oke, kalau gitu di sini juga ada konsekuensinya Mbak Firda jika Mbak Firda tidak melakukan hal yang sudah kita rencanakan tadi. Lalu apa konsekuensinya jika Mbak Firda tidak melakukan yang sudah kita rencanakan tadi? Konsekuensi yang saya akan terima, saya akan menguninstall TikTok saya. Uninstall TikTok ya. Lalu apakah ada hal lain? Cukup. Itu saja ya. Oke, baik. Kalau begitu, di sini saya sudah menyiapkan kertas. Ini bisa kita sebut kontrak perilaku ya Mbak Firda. Di sini Mbak Firda akan mengisi dengan hal yang sudah kita rencanakan tadi. Mulai dari hal yang akan dilakukan Mbak Firda, lalu konsekuensinya Mbak Firda. Nih, tulis ya Mbak Firda. Seperti yang kita rencanakan tadi. Konsekuensinya sudah? Sudah. Oke, perlu Mbak Firda ketahui juga bahwa di sini tuh ada yang namanya reward juga. Jadi nanti jika Mbak Firda sudah melakukan hal yang kita rencanakan tadi, nanti Mbak Firda juga akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya apa Mbak Firda? Kira-kira? Saya akan jalan-jalan sendiri beli es krim sama mie kacang. Oke, siap. Bisa ditulis Firda. Hanya itu saja? Iya. Sudah Mbak Firda ya? Oke, coba Mbak Firda baca ulang tadi konsekuensinya apa, rencananya apa, rewardnya apa. Baik. Yang pertama saya akan belajar lebih giat lagi, tidak main HP ketika belajar. Saya akan mulai belajar setelah sholat isya pukul 7 dan saya akan memulai pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Dan juga saya akan bertanya kepada teman saya ketika saya tidak tahu tentang materi tersebut. Lalu saya lakukan usaha ini dalam waktu 1 minggu dengan konsekuensi yang akan saya terima adalah saya akan uninstall TikTok saya jika saya tidak melakukan usaha itu. Dan reward yang saya terima ketika saya sudah melakukan usaha tersebut adalah saya akan jalan-jalan sendiri dengan membeli es krim dan jual. Oke, bisa ditantangin di sini sudah pakai datang juga. Oke, baik, misalnya ya, saya juga akan menang di sini. Oke, baik. Jadi nanti Mbak Firda juga harus bersedia saya monitoring ya, agar saya itu bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Mbak Firda selama seminggu ini ya, seperti tadi. Oke, baik. Saya tuh juga yakin bahwa Mbak Firda akan berhasil jika Mbak Firda konsisten melakukannya. Oke, baik. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan Mbak Firda? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih ya Mbak Firda sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya. Saya juga terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu juga untuk saya ceritakan. Oke, terima kasih. Terima kasih.